Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku di YouTube, di sini saya akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Saya akan membahas tentang sirkulasi darah yang berkaitan dengan trombus, yaitu hambatan yang mengganggu saluran darah. Para sahabat-sahabat saya di YouTube, ini akan saya mulai dari cara pandangnya. Jadi cara pandang untuk mengobati orang sakit, yaitu pertama adalah harus berpandangan bahwa tubuh ini merupakan suatu kesatuan dan nggak dapat dipisah-pisahkan. Dan penyakit itu terjadi karena sebab akibat. Perlu sahabat ketahui bahwa penyakit itu tidak terjadi begitu saja. Selama ini saya sering melihat masyarakat secara umum, kebanyakan yang menderita penyakit itu sebagian besar itu tidak memahami apa yang menjadi penyebabnya. Rata-rata masyarakat hanya pakai obat-obatan analgesik, penghilang rasa nyeri, rasa sakit, atau obat-obat penurun darah, obat-obat untuk kolesterol, obat untuk asam urat, obat untuk yang paling banyak untuk nyeri-nyeri. Perlu Anda ketahui bahwa pengobatan yang sebenarnya adalah berdasarkan sebab akibat. Di sini saya akan membahas masalah trombosit yang berkaitan dengan peredaran darah, bahkan menghambat peredaran darah itu sendiri. Saya akan bicara masalah agregasi trombosit atau agregasi platelet. Apa itu agregasi? Agregasi itu sebenarnya kalau dijelaskan itu adalah sejumlah benda ya yang terpisah-pisah dan mengumpal menjadi satu. Terus kita masukkan ke posisi agregasi trombosit atau agregasi platelet. Itu sebenarnya tentang kemampuan darah Anda untuk menggumpal, kemampuan darah Anda untuk menggumpal ya. Jadi apakah kurang, normal, bahkan berlebihan. Jadi setidaknya dengan sedikit pengetahuan tentang agregasi, Anda akan mengetahui yang sebenarnya bagaimana tubuh Anda, sehat atau tidak. Kalau sampai Anda terkena permasalahan agregasi trombosit atau agregasi platelet ya, itu Anda akan berisiko kena serangan penyakit jantung atau permasalahan penyakit jantung yang tiba-tiba, bahkan Anda akan kena stroke. Karena apa? Karena terjadi kerusakan di dalam pembuluh darah tersebut. Dalam waktu tertentu ada sumbatan yang namanya trombosit atau platelet. Jadi sangat berbahaya sekali. Jadi pesan saya kepada masyarakat ya, yang punya permasalahan penyakit tidak kunjung sembuh, pertimbangkan trombosit itu, platelet itu. Jadi pertimbangkan yang namanya agregasi. Anda sudah bosan meminum obat untuk tekanan darah, untuk menurunkan gula, untuk menurunkan asam urat. Bahkan Anda terlalu sering minum obat-obat analgesik, ya, obat-obat penghilang rasa sakit. Yang di situ itu sifatnya sementara, kecuali penyakit itu ringan. Nah, untuk penyakit-penyakit yang seperti itu, yang penyakit-penyakit yang permasalahan agregasi,
itu sangat bahaya sekali. Di masyarakat saya jarang mendengar ya, bahkan sama sekali saya tidak pernah mendengar keluhan pasien yang bicara masalah agregasi. Masalahnya permasalahan nyeri atau peradangan atau dan yang lain itu bisa jadi berhubungan dengan agregasi. Agregasi itu ada dua macam ya, yaitu dari sel pembuluh darah merah itu sendiri yang namanya eritrosit, bisa jadi juga karena permasalahan agregasi trombosit atau platelet. Apa dampak dari atau gejala dari permasalahan agregasi? Ini sangat berbahaya sekali. Karena ancamannya yaitu bisa jadi Anda kena penyakit jantung yang mendadak, juga kena stroke ya. Jadi ada terjadi infak, suplai darah ke tempat yang bersangkutan itu kurang, yang bisa menyebabkan matinya jaringan. Dalam waktu tertentu itu akan berbahaya. Misalkan berdampak pada mata misalkan. Mata Anda bisa buram, bisa terjadi glaukoma, bisa minus, bisa plus, dan apabila sumbatan itu mutlak, Anda bisa buta karena permasalahan agregasi. Semisal pada telinga, dampaknya pada telinga Anda akan berdengung, akan berdenging, apa istilah medisnya, tinnitus. Itu kalau sumbatan sampai mutlak, Anda pun bisa terkena permasalahan tuli ya, bisa menimbulkan ketulian. Dan agregasi ini bisa ke semua organ, tergantung organ yang mana. Dan permasalahannya yang terjadi pun akan berbeda-beda ya. Tapi yang jelas hambatan sirkulasi tadi yang terhambat itu di mana? Ya disitulah permasalahannya. Agregasi secara umum itu menempati di lumen pembuluh darah, ya. Juga di rongga-rongga jantung, dan di situ akan menetap permanen. Anda bisa kena permasalahan koroner, angina pectoris, infak, bahkan bisa Anda gagal jantung. Jadi perlu sahabat ketahui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agregasi. Misal berdampak pada paru misalkan, itu napas Anda akan pendek dan menyengal di dada, nyeri dada yang namanya angina pectoris. Kalau itu berdampak pada organ reproduksi, bisa menyebabkan kelahiran prematur, bahkan sering keguguran. Jangan lupa juga bisa menimbulkan berdampak infertilitas, apa itu kemandulan. Maka bagi Anda yang mendapatkan kesulitan ya, menemui kesulitan untuk solusi permasalahannya, coba pertimbangkan agregasi ini. Ini bukan satu-satunya ya penyebab permasalahan penyakit, tapi ini termasuk utama. Coba Anda bayangkan, kalau sirkulasi Anda bermasalah, tinggal pembuluh mana yang tersumbat. Kalau itu berdampak pada ginjal, yang jelas ada gangguan di fungsi ginjal Anda, ureu, naik, uric acid, pun kreatinin. Nah, kalau sudah kreatinin ini tinggi, ini yang sangat berbahaya. Itu namanya Anda gagal ginjal. Ini sangat sulit sekali. Tapi Anda jangan khawatir, masih banyak solusi. Saya berharap pertimbangkan masalah agregasi.
Masalahnya ini permasalahan yang paling mendasar. Sebenarnya permasalahan umum, tapi masyarakat umum kurang mengenal. Mudah-mudahan dengan video ini Anda mengenal apa itu agregasi dan bagaimana prosesnya dan apa dampaknya. Dampaknya sangat luar biasa. Apalagi kalau sampai mengenai saraf pusat, itu sangat berbahaya. Sering sakit kepala, nyeri kepala atau migrain, bahkan kejang-kejang. Para sahabat-sahabat saya di YouTube, ini sedikit pengetahuan. Saya ingin berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya yang sahabat-sahabat yang punya penyakit berat dan sudah merasa bosan minum obat, terkena darah tinggi terlalu lama, terkena stroke, permasalahan jantung, permasalahan liver, ginjal dan sebagainya. Coba pertimbangkan kalau Anda belum pernah mengetahui tentang agregasi. Ingat, agregasi trombosit, agregasi platelet itu sangat berbahaya. Jadi saya mohon pertimbangkan itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih karena ini pendapat ya. Anda bisa percaya ataupun tidak, silakan. Yang paling mendasar ya, Anda harus berdoa karena kesembuhan hanya Allah ya yang bisa memberi kesembuhan. Tim sedikit saya ya, permasalahan gumpalan darah untuk Anda bisa lakukan setiap hari. 1, lakukan olahraga. Bentuknya hanya rutinitas. Olahraga ringan, lari-lari ringan. Minum air yang cukup, makan bergizi. Tapi jangan lupa berpikir positif. Selalu berpikir positif bahwa sesuatu itu hanya Allah dan sama Allah akan dibebaskan dari permasalahan penderitaan. Karena orang sukses semata-mata, urutan yang pertama adalah Anda sehat. Sekali lagi, urutan yang pertama, Anda sehat. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.